pasti harapannya ya kita nggak pengen lah ya punya penonton yang banyak, dan yang pastinya pengen setiap orang yang nonton ngerasain experience ketakutannya gimana rasanya deg-degan ketemu sama Mas Restu, karena kita pribadi pas syuting aja selalu deg-degan mau take sama Mas Restu. Apa kabar yang nonton dan udah dengan udah dengan editingnya, udah dengan scoring, pasti kan rasanya beda kan. Gimana kalau dari saya? Ya sama, gue sangat setuju dengan Jenny. Karena siapa yang nggak mau penontonnya banyak ya. Dan kita berharap semoga pendengarnya podcast Mini Suara IC itu pas nonton filmnya itu sesuai dengan ekspektasi kalian semua. Iya. Itu sih. Ini based on true story atau emang karangan aja sih mungkin? Gimana Pak Hari? Kalau dari podcastnya based on a true story, ini memang konsep podcastnya adalah orang submit cerita yang dialami di kehidupan mereka. Kebetulan cerita ini berdasarkan kisah nyata. Narasumbernya namanya Faye yang diperankan oleh Shenina. Terus ya nama karakter Mawar atau Melati itu semua nama samaran. Berarti benar-benar diangkat sesuai kejadian ya? Betul, sesuai kejadian. Itu kapan sih mungkin awal dia di radio itu mungkin kapan sih bang itu awal mula dia yang di radio itu kan tadi katanya awalnya dari podcast yang di radio itu mungkin di podcast. Iya, kronologinya itu kapan sih bang boleh tahu? Awalnya gimana? Iya. Jadi si Faye ini emang udah punya banyak serial cerita, tapi waktu dia ngirimin ini penggalan-penggalan cerita yang ternyata dia menceritakan waktu dia kuliah dulu, dan ternyata pengalamannya ya seperti itu. Emang tahun 96 juga atau gimana? Enggak 96 tapi di tahun-tahun sekitarnya. Oh, tentu sekali. Berarti udah lama ya kejadian ini ya, baru diangkat sekarang gitu? Yes. Baru pertama kali juga diceritakan di Duyo Siwata. Kita sendiri berapa lama? Kita 20. Ayo ingat ya. 22 ya? 22 hari tapi rasanya kayak 40 hari ya. Iya, kita syuting 22 hari. Boleh diceritain kenapa 22 hari tapi rasanya lama banget tuh, kenapa sebabnya? Disiksa adegannya gampang-gampang. Cuma Menurut Pak Awi gampang-gampang. Mungkin karena jam yang terbaliknya sih. Sebenarnya kita punya banyak banget jam-jam sehat. Yang pasti sehat kita selalu syuting 12 jam aja nggak nyampe kadang-kadang ya. Tapi memang karena jamnya dibalik, dimana kita syutingnya malam, jadi tidurnya pagi itu rasanya tuh lama banget aja gitu. Tapi sebenarnya enjoy sih karena syutingnya sama seumuran, teman-teman seumuran. Hai. Bukan saya. Seringnya sama teman-teman seumuran, jadi rasanya tuh ya capek sih nggak mungkin dibilang nggak capek ya. Capek sih udah pasti aja, cuma enjoy aja gitu ngerasainnya, udah kayak seru aja. Nih apalagi kayak syuting masuk ke liang kubur itu kan nggak semua syuting film horor ada scene-scene tersebut ya, jadi gimana Mawar boleh diceritain? Itu mungkin scene terberat buat aku pribadi sih. Jadi mungkin itu berasa lamanya di situ kali ya. Iya kayaknya ya, karena syuting di hutan yang spesifik set yang kuburan itu emang yang paling makan waktu banyak karena emang semua scene-nya harus malam kan, dan si tek liang kubur, dan kebetulan liang kuburnya tuh beneran kita gali, jadi itu kuburan asli. Maksudnya tanah asli yang dikeruk untuk menyerupai kuburan gitu. Jadi Sepertinya kayak cuma satu scene kuburan tapi waktu kita syuting tuh 6 hari. iya, jadi kalau kalian nonton sequence yang kuburan itu mungkin hasilnya jadi berapa menit doang ya? Iya, 15 menit tuh. 15 menit, tapi kita syutingnya 6 hari. 6 hari dan tiap kali mereka datang tuh hujanin. Iya, jadi kita selalu dalam keadaan basah setiap kali masuk set. tahun berapa sih dan lokasinya di mana? Maksud tahun syutingnya atau tahun Syutingnya? ceritanya? Syutingnya kita syuting tahun lalu. Lokasi di Syuting tahun lalu yang di set kuburan, lokasinya di Cibubur. Cibubur. Dengan pemain-pemain yang satu pelajar cantik. Oh pastilah, gua kan jarang banget syuting seumuran begini. Ih, enak seumuran sama Awi. Kalau lu lihat effort mereka itu di lokasi kuburan dan sebagainya, Iya. totalitas mereka seperti apa? Lihat penampilan mereka malam ini segini totalitas kali 10 waktu syuting. Parah, gila. Enak, terima kasih Mam. Pak Agatha, gimana rasanya ditaruh di kuburan dengan semayat seperti itu? Sebetulnya aku kena mental sedikit ya. Rasanya ternyata menakutkan. Terus emang benar pas syuting adegan itu juga ada momen aku agak-agak mental breakdown gitu, kayak nangis banget kejer. Karena emang takut juga sih. Ternyata menyeramkan itu gitu. Aku pikir kayak ya udahlah masih muda dulu, terus kayak masih takut juga, terus kuburannya juga bohongan
masakan kan buatan, ternyata rasanya nyampe gitu. Ditambah lagi posisinya tuh bisa makan dengan posisi jenazah yang beneran gitu kan, jadi itu nambah feel banget. Akhirnya ternyata cewek banget. Beneran itu ya, nangis beneran ya. Itu ada yang ini nggak, mungkin waktu udah malam-malam hujan-hujan pula gitu loh. Di antara kalian mungkin ada yang sampai tepar atau sakit kayak gitu? Kalau sampai tepar banget sampai harus nggak bisa syuting sih alhamdulillahnya nggak ada. Terus mungkin karena kita usahain banget untuk setiap kali lagi nge-take kita tidurin aja walaupun kita dengan keadaan basah. Kita selalu direm pakai aluminium foil gitu untuk ada di bara api gitu. Terus kita berusaha banget untuk tidur sih, karena kalau enggak ya energinya nggak pernah kecas berarti. Bisa sampai berapa jam berapa itu syutingnya? Ya itu dia yang tadi aku bilang nggak nyampe 12 jam tentunya, karena kan malam dari selesai maghrib kita mulai masuk ke set, selesainya sebelum subuh berarti sebelum matahari terbit. Kalian sendiri pernah nonton mendengar podcast itu sendiri? Emang disuruh dengerin sih, jadi memang dari proses reading ya. Jadi dari proses reading kita itu diminta untuk nonton YouTube-nya sama dengerin podcastnya gitu. Jadi memang kita semua wajib. Itu salah satu proses sebelum kita reading juga disuruh nonton sih. Terus kalian sendiri percaya nggak sih sama hal-hal yang seperti itu? Percaya nggak guys? Sama hal-hal seperti itu? Percaya nggak percaya? Percaya. Iya. Kamu percaya? Percaya. Soalnya aku emang sering ngalamin dan keluarga aku ya. Terus juga ditambah keluarga aku tuh bisa ya lihat. Iya. Nah, Ya udah percaya nggak percaya. tapi nggak apa-apa kalau percaya, karena ya kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Ada pengalaman spiritual atau horor-horor gitu nggak selama tag yang di kuburan? Tek gitu. Kalau di kuburan sih. Kuburan alhamdulillah nggak ada. Kuburan justru aman banget. Iya, kuburan malah nggak ada. Pas di kosan mulai kenapa-napa, karena FYI kosan kita itu sebenarnya gedung kosong ya Pak Wi ya. Gedung kosong yang bisa jadi kos-kosan beneran. Jadi kalau misalnya nggak ada lampu dari syutingan ya benar-benar gelap total. Kebetulan aku ada scene take lagi pakai recorder gitu. Pas lagi take tiba-tiba recordernya nyala sendiri ngeluarin lagu gitu. Dimana harusnya sih kosong ya, cuma nggak tahu, terus nggak lama kemudian jamnya bunyi deng, karena kita ada jam jadul gitu yang bunyi. Tapi kita nggak apa-apa, kita baik-baik aja. Dan untungnya kan kalau misalnya syuting mau sesepi apapun di depan aku ada kru kan, jadi aku nggak kaget-kaget banget gitu sih. Mas Awi, pendekatan kan udah menggarap horor banyak gitu. Untuk do you see ini pendekatannya seperti apa sih gitu? Shotnya, jadi karena setnya kan kalau dibanding yang lain misalnya kayak KTM kan di Jepang, di Tengah Jawa juga kan, kalau ini kan cuma di kosan. Jadi ya saya harus lebih kreatif dalam pemilihan shot. Makanya kalau diperhatikan shot saya itu kayak lebih panjang, lebih subjektif kameranya, editingnya juga panjang-panjang gitu. Jadi dari shot beda sama manusia sebelumnya, dari grading juga beda. Biasa kalau grading kan ya standar lah, maksudnya warnanya matang, enak dilihat gitu. Ini akhirnya saya nekat, udah kita warnanya agak pucat dikit, begitu ada grainnya dikit gitu. Karena yang kita pengen sampaikan adalah ini cerita cinta yang harusnya bikin penontonnya nggak nyaman gitu. Jatuh cinta tapi nggak nyaman gitu kan. Jadi ya dari warna filmnya beda, dari shotnya juga beda. Ya, dan kita semua kayaknya hampir pernah ngerasain ngerangkap jadi DOP. Bener kan? Iya, kita semua ngerasain teknisnya Pak Awi yang dimana kita pakai body rig dan juga helm rig, dan itu gak gampang, itu susah banget sih. Ya, kita harus acting sambil. Karena subjektif kamera kan, jadi kan point of view itu point of view-nya Faye, point of view-nya Dona, point of view-nya Mawar, harus mereka yang gerakin kameranya dipakein ke mereka gitu. Jadi lu pada tidur waktu itu. Iya dong. Itu pelatihan untuk kayak titik-titik penempatannya itu jadi gimana? Jadi memang latihan dan itu cukup berat kan? Berat banget sih, berat banget. Oh, yang lucu itu kan take-nya panjang banget dari lantai 2 ke lantai 1. Itu satu kali saya teriak-teriak karena saya ngeliat ada refleksi putih-putih di kaca. Jadi saya bilang, "Kak, itu siapa yang bocor?" Pada bingung kan? Gak ada orang. Gak ada Pak Awi, itu kan cuma Faye sendiri gitu. Jadi aku nggak ada yang ngikut. Aku Ada ya? Ya itu salah satu tag terpanjang aku yang aku selalu deg-degan setiap kali mau tag, karena cuma ada aku, kamera, gak ada kru. Tapi nggak ada apa-apa kan?
Di monitor. Di monitor ada, di editing juga ada, tapi kita nggak pernah tahu itu apaan karena nggak ada di belakang kamera. Kameranya kan ikut frame. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa cerita, ada kan tadi ada Shenina gitu. Kalau dia agak Diandra juga mungkin kan berat juga ya untuk syuting. Mungkin ada apa yang paling ini paling susah banget gitu loh. Si adegan